Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita ucapkan selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bernafas dan hidup sampai saat ini, guna untuk memperbaiki diri, mempersiapkan segala amal dan perbuatan kita yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat dan hari akhir kelak. Selawat beriringkan salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Guru Agama dan teman-teman yang saya sayangi, baiklah, hari ini saya Rahma Alfa Zahra dari kelas 11 IPS 1 akan menyampaikan sedikit pelajaran, sedikit ceramah tentang bagaimana sikap Rasulullah dalam memperlakukan perempuan. Sebelum itu, kenapa sih kita harus memperlakukan perempuan dengan baik? Padahal kan laki-laki juga harus diperlakukan dengan baik. Ya, maksudnya di sini bukan berarti kita memperlakukan laki-laki dengan tidak baik, tapi memperlakukan perempuan lebih dispesialkan dan lebih diistimewakan daripada laki-laki. Alasan yang pertama adalah karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, yang mana tulang rusuknya sifatnya biasanya rapuh. Itu kenapa kita diciptakan dari tulang rusuk, dan seorang wanita melakukan sesuatu atau aktivitas itu berdasarkan dari perasaannya. Jadi kenapa perempuan ini harus istimewa daripada laki-laki dan harus pakai perasaan sih? Allah memang menciptakan wanita untuk menggunakan perasaannya, karena dengan perasaan wanita itu Allah titipkan kebaikan di dalamnya. Tidak mungkin kita diberikan perasaan yang salah, apalagi sebagai wanita yang solehah dan beriman. Tentu saja perasaan-perasaan yang ada dalam diri kita itu tentunya sudah Allah ridhoi dan sudah Allah berikan yang benar, karena prasangka yang paling benar adalah prasangka seorang mukmin. Baiklah, bagaimana ya cara kita melakukan perempuan dengan baik? Secara teladan Rasulullah, tentu saja kita akan meneladani Rasulullah karena beliau adalah panutan kita, yang tentu saja utusan Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki akhlak kita sebagai manusia. Sebelum itu, kita lihat bagaimana cara Rasulullah memperlakukan istrinya. Yang pertama, beliau bersikap lembut. Rasulullah sangat menjaga perasaan istrinya. Beliau tidak pernah berkata kasar kepada istrinya, bahkan beliau sangat memanjakan istrinya. Dia tidak mempermasalahkan, saya sebagai seorang nabi ngapain sih harus memanjain istri? Tidak, karena nabi bahkan sejak dalam kandungan pun sudah mulia. Jadi cara nabi memperlakukan istri pun sangat mulia dan baik dicontoh pastinya. Bersikap lembut. Nabi tidak pernah berkata kasar kepada istrinya dan tidak pernah menyinggung perasaan istrinya. Kenapa? Karena Nabi sangat memuliakan perempuan. Bahkan saat ada seorang sahabat Nabi yang bertanya, siapakah orang yang harus saya muliakan di dunia ini agar saya bisa masuk surga ya Rasulullah? Rasul menjawab, ibumu, 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 baru ayahmu. Kenapa Rasul menyebut ibu sebanyak 3 kali? Karena bisa kita lihat dari sejak ibu mulai mengandung, sudah sangat banyak sekali, tidak terhitung jumlahnya, penderitaan seorang ibu. Seperti juga yang kita tahu,
bahkan mereka untuk bergerak saja susah, tidur aja yang nggak pakai usaha, cuma nutup mata, susah gitu ya. Setelah kita lahir, kita diurus, kita dididik dengan baik, dengan kasih sayangnya yang lembut dan tulus, dan juga dengan berbagai macam masalah kehidupan yang harus diselesaikan oleh seorang ibu, dan pastinya tidak mudah dijalani oleh seorang ibu. Kenapa nggak ayah aja yang 3 kali? Kenapa ibu yang 3 kali? Karena seorang laki-laki menyelesaikan masalah tuh menggunakan logikanya, sedangkan wanita, perempuan menyelesaikan masalah itu dengan perasaannya. Maksudnya di sini bukan berarti cara laki-laki menyelesaikan masalah itu tidak benar, tidak tepat gitu. Bukan berarti juga perempuan menyelesaikan masalah tuh selalu benar, tidak. Ini bukan konteksnya perempuan selalu benar, tidak. Tapi karena yang sudah saya sebutkan di awal tadi, perasaan yang diberikan kepada manusia, terkhususnya wanita, itu adalah perasaan yang murni, yang tulus dari Allah, sehingga jarang firasat seorang perempuan itu salah, terutama seorang ibu. Itu mengapa Nabi selalu bersikap lembut kepada istrinya. Yang kedua, Nabi selalu menyenangkan hati istrinya, dan juga selalu bersikap romantis. Bahkan Nabi memanggil namanya Aisyah radhiyallahu anha dengan sebutan ya Humaira, yang artinya wanita yang punya kemerah-merahan. Bahasa kitanya blushing kali ya. Nah, dari teladan tadi sebenarnya sangat bisa ya, bukan sebenarnya, sangat bisa kita ambil contoh dan teladan bagaimana sih kita melakukan wanita sesama wanita, dan terutama laki-laki memperlakukan wanita. Karena seperti yang kita lihat di zaman sekarang, banyak, bahkan tidak terhitung lagi kasusnya, laki-laki memperlakukan wanita dengan tidak baik, bahkan kurang baik juga. Tidak semua laki-laki, tapi kasus yang tercatat, laki-laki kadang sering menganggap remeh perempuan gitu, karena mereka menganggap perempuan tuh lemah, tidak bisa melawan. Salah besar laki-laki. Wanita itu karena mengutamakan perasaannya, dia tidak mau menggunakan kekuatan yang dia punya untuk menyakiti seseorang tanpa alasan yang jelas. Itu kenapa laki-laki menganggap wanita lemah? Tidak. Dan kalian hanya bilang wanita tuh cuma bisa ngandelin perasaannya, nangis doang, lemah, segala macam, bla bla bla, secara keburukan yang kalian ucapin kepada kami para wanita. Salah besar. Karena apa? Kami tidak melakukan kalian kayak gitu bukan karena kami takut atau segala macamnya, tapi kami merasa iba gitu. Kami menghargai kalian sebagai manusia, dan kami tidak mau memperlakukan kalian seperti makhluk lain. Jadi kami bersikap sewajarnya dan berusaha sesopan mungkin untuk menghadapi dan memperlakukan laki-laki. Dari cerita Nabi tadi, kita bisa mengambil kesimpulan dan mengambil teladan bahwa Nabi tidak berlaku semena-mena terhadap wanita. Dan ada satu lagi, Nabi tidak pernah melepaskan syahwatnya ke wanita lain. Sebelum masa berilmu pengetahuan, masa yang penuh dengan cahaya saat Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, di tanah Mekah itu adalah terjadi zaman jahiliyah, di mana para laki-laki hanya melepaskan birahinya saja kepada wanita. Dia tidak memikirkan wanita ini sedih, wanita ini merasa terhina atau segala macam. Mereka tidak memikirkan semua itu. Jadi sebelum Nabi menikah dengan Khadijah, Nabi tidak pernah melepaskan syahwatnya ke wanita lain. Bahkan Nabi berusaha untuk menahan, dan Nabi juga tidak tidak berlaku semena-mena terhadap wanita. Setelah menikah dengan Khadijah,
karena masih banyak kebiasaan-kebiasaan orang jahiliyah yang suka mempunyai istri banyak, Nabi hanya membatasinya sebanyak 4 saja, tidak boleh lebih dari 4 sudah maksimal, tidak boleh lebih. Seperti yang dijelaskan dalam An-Nisa ayat 3, kita harus berlaku adil kepada istri kita jika kita memang mau berpoligami, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'a fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aimanukum dzalika adna alla ta'ulu. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan jika kamu khawatir tidak akan kamu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Ingat, seorang saja. Atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Dari An-Nisa ayat 3 tadi, kita bisa mengambil pelajaran bahwa jika kita tidak bisa berlaku adil dan berlaku dengan baik kepada istri kita tidak usah berpoligami, satu saja cukup. Dan itu artinya sebelum kita naik ke jenjang pernikahan, kita harus memperlakukan perempuan dengan baik. Tidak boleh menganggap perempuan itu lemah dan semena-mena terhadap perempuan. Seperti salah satu kisah Nabi, bahwa pada saat itu Nabi diberikan madu oleh istri Nabi, yaitu Sofia. Diberikan madu oleh Sofia, yang mana rasanya ini manis dan sedikit asam, yang bagi orang yang merasakannya sangat nikmat dan membuat kita menjadi candu terhadap rasa madu yang diberikan oleh Sofia maksudnya, maaf. Jadi setelah Sofia memberikan ini, Aisyah merasa cemburu karena Nabi senang dengan pemberian Sofia gitu kan. Terus Nabi pulang ke rumah, rupanya Aisyah nih ngambok bahasa waknya kan, merajuk dia gitu. Terus Nabi membujuk dia. Si Aisyah ini bilang, bujuk si Aisyah nih, dia bilang pemberian dari Sofia tuh memanglah enak gitu kan, tapi gimana pun Aisyah tetap yang paling dia cintai, kata Nabi. Bahkan saking romantisnya dan saking selalu menyenangkan hati istri, Nabi itu selalu minum di bekas bibirnya si Aisyah. Romantis nggak tuh? Zaman sekarang mana ada yang begitu. Jadi kesimpulannya adalah, seburuk apapun seseorang terutama wanita, kita sebagai orang yang beriman harus memperlakukan dia dengan baik. Apabila perempuan tersebut melakukan kesalahan, sebaiknya dan seharusnya kita mengingatkannya, bukan ngejudge by cover atau kita hakimi dia dengan cara yang tidak baik, kita berkata kasar, kita sakiti fisiknya. Tidak seperti itu. Kita ingatkan dengan kebaikan, dengan kesabaran, agar dia mau merubah dirinya menjadi lebih baik. Jangan pula digibahin di belakang. Ini kan zaman anak zaman sekarang nih suka gibah, bukan, jangan gibah. Oke. Terus yang kedua, kalau memang kita mau bisa bersikap adil, boleh poligami. Tapi ingat, kalau nggak bisa hanya satu saja. Kalau misalnya nggak bisa, kalau bisa 4 maksimal, jangan sampai 5 pula, apalagi 6. Kasihan istrinya, masa rame-rame, nggak seru tuh. Habis itu kesimpulan juga yang ketiga,
siapapun dia, apapun latar belakang hidupnya, kita harus memperlakukan dia dengan sebaik-baiknya. Harus bersikap lembut, harus berusaha menyenangkan hatinya, karena menyenangkan hati seseorang itu termasuk pahala loh. Sama kayak senyum itu ibadah kan ya. Nah, kalau orang senang dengan senyum kita, berarti kita sudah termasuk ibadah. Nah, oke. Sekian dari Rahma. Maaf apabila ada kesalahan kata dan salah kata dan sesuatu yang mengganjal di hati teman-teman yang tidak enak didengar. Rahma minta maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih sudah pantengin Rahma dari awal sampai akhir ya. Mungkin Rahma agak-agak bener karena ya begitulah, karena Rahma juga manusia, punya salah juga. Dan Rahma bukan cewek yang selalu benar, karena diciptain juga sesempurna mungkin, tapi ya begitulah. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.